pertanyaan saya, kembali perang antar geng ini berapa geng? Ada 2 geng atau banyak geng, multi perang, multi geng? Tadi sore saya diskusi sama satu orang penting di Republik. Di media kan ada bilang gaduh-gaduh. Saya bilang, Pak, gaduh itu ada 2. Satu gaduh putih, karena kalau sawah kita banyak tikus, kita harus bikin gaduh supaya tikusnya kabur, panennya lebih bagus gitu. Yang kedua gaduh hitam, yaitu orang rebutan, penyalahgunaan kekuasaan, KKN, korupsi. Gaduh gini biasanya tenang karena bagi-baginya rata-rata. Tapi begitu nggak pas baginya, ya ribut. Terjadilah sinetron itu tadi. Ini kan hanya soal bagi-bagi aja, karena di lain situasi mereka kerjasama. Tidak terjadi pertempuran antar geng. Tapi begitu bagi-baginya nggak beres, ya kan? Ya rame gitu loh. Nah, jadi harus dibedakan, kalau kita ingin mengubah Indonesia harus ada gaduh putih. Supaya tikus-tikus pada kabur sebelum panen, supaya panen lebih bagus. Yang kedua, gaduh hitam. Ini orang rebutan aja sebetulnya. Perlu dikepret. Ya. Sebagai contoh di dalam kasus Freeport, sebetulnya ini kan sudah mau ditandatangani. Ya, tanggal bulan Oktober yang lalu lah kira-kira. Udah dikasih tahu suratnya bahwa ini ada bukti suratnya bahwa akan diperpanjang. Yang kedua sudah apa boleh? Karena keputusan sebelumnya kan tidak bisa ya sudah pada kami waktu itu ada acara di Amerika. Pada kami saat kami di luar negeri diseludupkan draft perubahan peraturan pemerintah yang memungkinkan kontrak itu diperpanjang lebih cepat selama 10 tahun. Bagusnya Presiden paham bahwa ini mau diseludupkan dalam paket diregulasi, akhirnya Presiden mengatakan no way, nggak bisa dilanjutkan perubahan peraturan. Kenapa? Pada pemerintah ini peranan dari Menko itu berbeda dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Ada Kepresnya. Menko itu bertanggung jawab melakukan koordinasi, supervisi, dan pengendalian. Tidak boleh ada draft peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang berasal dari menteri tanpa dikonsultasikan atau disetujui dulu oleh Menko. Ya. Jadi ini surat atau draft ini tidak melalui Menko Maritim dan langsung aja dimasukkan ke Seknek, ya kan? Untung ada yang sadar bahwa ini nggak boleh karena Menko itu tanggung jawabnya untuk semua draft peraturan pemerintah, Kepres maupun undang-undang harus dikoordinasikan dengan Menko, harus ada tanda tangannya. Nggak ada tanda tangan saya, ya Presiden diberitahu ini upaya menggolkan sesuatu yang belum didiskusikan. Nah sebetulnya tidak masuk akal. Ada seorang menteri, ya sekali lagi nama nggak penting. Ya, kita bukan namanya, yang penting kelakuannya. Ya, seorang menteri menulis surat kepada Jim Moffett dan kepada Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, pasti akan diperpanjang karena peraturan pemerintahnya akan diubah. Loh kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing tersebut? Ini aja sama sekali tidak pantas. Ya kan? Nggak boleh dong. Ya kan? Janji ini kita mau ubah, tenang aja. Pasti diperpanjang kontraknya. Kita akan ubah kok semua peraturan atau apa aja yang mengganggu. Ini pejabat perusahaan apa pejabat negara Republik Indonesia. Sekali lagi saya nggak ngomongin orang loh ya. Nggak penting orangnya. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan. Ya kan, pejabat yang mewakili kepentingan nasional kita. Nah, gara-gara itu kami hebohkan, akhirnya kan nggak jadi. Karena
Kami sudah diskusikan ini dengan Presiden jauh hari, tapi saya nggak doyan nyebut-nyebut nama Presiden begini, udah lapor begini. Saya bukan gitu modelnya, Bung. Kita ini dari dulu pasang badan, ya kan? Tahu lah, Ruth, zaman Gus Dur kita pasang badan. Bukan, menurut petunjuk ini, petunjuk itu. Bukan zamannya. Tetapi esensinya, Presiden firm kok. Satu, Freeport harus bayar royalti yang lebih tinggi. Karena selama 48 tahun hanya bayar 1%. Perusahaan lain bayar pada waktu itu 4-5%. Kami minta Freeport bayar 6-7% sebagai kompensasi di masa lalu yang terlalu rendah dan perbandingan internasional. Yang kedua, supaya diurus limbahnya. Jangan seenak-enaknya buang limbah tanpa diproses. Dulu waktu British Petroleum numpahkan minyak mentah di Teluk Meksiko, pemerintah Amerika denda 30 miliar dolar. Eksekutifnya masuk penjara. Di Amerika sendiri perusahaan-perusahaan ini tidak berani melakukan merusak lingkungan. Kok seenak-enaknya di Indonesia berani? Yang ketiga, harus divestasi. Ya, dan nggak usah ribut siapa yang bayar, duitnya dari mana. Dulu pada tahun 80-an dikasih sahamnya kosong, pembiayaannya diatur oleh Freeport dalam bentuk pinjaman dicicil dengan dividen. Kok sama pemerintah Indonesia nggak bisa? Dan yang kedua, siapa yang ngerti keuangan, finansial ngerti. Begitu punya saham, yang ada proven reserve-nya, yang ada revenue stream-nya, ya bisa cari pinjaman. Banyak yang mau membiayai itu. Nah, gara-gara kami ramekan batal. Masela gara-gara kami ramein, akhirnya nggak jadi ditandatangani sampai sekarang. Karena kita tetap ngotot mau di darat, supaya bisa bikin kota Balikpapan baru. Supaya biayanya lebih murah, supaya hidup Indonesia Timur, supaya risiko operasinya nggak ada. Nah, kalau kami nggak ramein, istilah kami itu, ya kan, kita nggak bikin kegaduhan putih, udah pada pesta nih tikusnya hari ini. Pasti pesta. Emang gratisan. Ya, jadi janganlah kita ini semua hari begini semua tahu apa yang dilakukan oleh siapa. Jadi jangan gitu dong. Apa orang Jawa bilang? Ngono ora. Apa Ruth jago nih. Ngono apa? Apa? Nah, ngono ora ngona jeung ojo ngono. Kita tahu semua kalau kita bukain filenya malu sendiri nanti. Nah, menurut saya bagus proses ini. Begitu kelihatan ada kesempatan mau diperpanjang, nah mulai tuh ngumpul geng-geng ini. Kayak dalam film aja, dalam sinetron. Iya kan? Berminat langsung, jual jasa. Lewat kami deh, pasti beres tuh perpanjangan kontrak. Ada lagi yang bilang, lewat kita kok. Beres. Ya, Jim Moffett pun kerjanya karena ngerti Indonesia bisa diadu domba, gampang di lobi, dia datangin tuh banyak tokoh politik. Saya nggak usah sebutkan namanya, kaget nanti. Tapi poinnya, dia kepedean bahwa dengan dideketin, elit Indonesia pasti beres. Dan elit ini pun, saya bisa beresin kok nanti, golin. Saya minta ini dong, minta itu. Nah, bagus ini dibuka semua. Baik, putusan atau pernyataan dari Menko Polhukam terakhir, bahwa itu akan diberhenti, di stop, tidak akan diperpanjang. Apa tanggapan begitu? Kalau itu saya no comment. Iya kan, ini kan bagian dari proses negosiasi. Ya, apa gimananya nanti kita lihat lah. Yang penting manfaat dari kontrak ini harus lebih bagus untuk rakyat dan bangsa. Bagaimana tanggapannya bahwa sekarang ini dengan Undang-Undang 2014 itu tidak kontrak lagi, tapi izin? Ya. Harus minta izin baru. Harusnya semuanya harus minta izin baru, izin usaha pertambangan, ya kan, untuk semuanya yang besar-besar. Baik, Pak Menko.